Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, all my students? May Allah bless you. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan ketiga dari bab 3, yakni menganalisis unsur-unsur hadis, yaitu tentang rawi. Jika kemarin yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sanad, minggu kemarin kita membahas tentang matan, maka hari ini kita akan mengulas tentang rawi. Sebelumnya kita review dulu materi kemarin tentang matan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana definisi matan secara terminologi. Saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, matan secara terminologi artinya adalah sabda Rasul. Ya, sabda Rasul atau perkataan Rasul, atau bisa juga disebut dengan inti hadis. Berikutnya, jelaskan kedudukan dan pentingnya matan dalam sebuah hadis. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi dalam sebuah hadis itu kan ada 3 unsur, sanad, matan, dan rawi. Adapun inti dari sebuah hadis itu kan matan. Isi yang bisa dipetik hikmahnya itu kan matan. Nah, itulah pentingnya matan dalam sebuah hadis. Bayangkan saja jika dalam sebuah hadis hanya terdiri dari sanad dan rawi saja. Misalnya hanya an Aisyata an Abi Hurairah qala Rasulullah kosong, kemudian rawahul Bukhari. Lalu apa hikmah yang bisa dipetik dalam sebuah hadis? Ya, inti dari hadis itu kan sabdanya Rasul itu. Ya, adapun sanad itu berarti untuk menunjukkan kredibilitas atau otentitas dari sebuah hadis. Untuk rawi pun juga sama sebagai penguat dari keaslian dan juga pertanggungjawaban sebuah hadis. Jadi itu ya, karena sudah secara istilah matan itu adalah inti dari sebuah hadis, maka ketika intinya hilang, apa yang bisa dipetik? Begitu kira-kira pentingnya sebuah matan. Nah, di sini nanti pembahasan rawi kita awali dari definisi, kemudian contohnya, syarat-syaratnya, serta ilmu yang membahas tentang rawi. Definisi secara etimologi, kata rawi berasal dari bahasa Arab rawin atau ar-rawi, yang berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan sebuah hadis. Selanjutnya, secara terminologi, rawi itu bisa disebut sebagai orang yang menerima hadis, kemudian mengumpulkannya dalam sebuah kitab. Nah, secara umum lagi, rawi itu bisa terdiri dari personal rangkaian sanad. Ya, dan yang kedua, rawi ini adalah mereka yang menuliskan atau membukukan kitab hadis. Paham maksudnya? Oke, saya ulangi. Jadi seperti ini. Yang disebut sebagai rawi itu adalah perseorangan dari sanad. Seperti yang kemarin sudah kita bahas sebagai contoh. An Abdillah bin Umar, an Aisyata, an Abi Hurairah qala. Nah, di situ kan ada 3 nama disebut. Abdullah bin Umar, Aisyah, dan Abu Hurairah. Nah, maka masing-masing orang ini disebut dengan rawi. Sementara ketika mereka sudah dihubungkan dengan tahammul wal ada, an, haddatsana, dan lain sebagainya, maka itu menjadi sebuah sanad. Oke, paham maksudnya? Personil dari sanad. Sanad itu rangkaiannya, maka perorangannya, nama-namanya itu disebut dengan rawi. Itu pengertian pertama. Pengertian kedua, rawi ini adalah orang yang membukukan atau mengeluarkan hadis. Siapa saja berarti? Sebagai contoh adalah Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai. Biasanya diletakkan di bagian paling belakang. Ya, rawahul Bukhari, akhrajahu Muslim, akhrajahu Tirmidzi wan Nasai. Nah, itu adalah rawi, definisi rawi yang kedua.
Nah, adapun berkaitan dengan rawi ini, yang perlu kalian ketahui, ada sebutan istilah rawi pertama hingga rawi terakhir. Rawi pertama itu maksudnya siapa? Rawi adalah orang yang menerima atau meriwayatkan hadis pertama. Nah, orang yang meriwayatkan hadis pertama kali itu berarti yang bersumber dari Rasul. Nah, berarti mereka para rawi pertama ini adalah dari kalangan sahabat yang pertama kali mendengar dari Rasul. Itu berarti rawi pertama. Rawi pertama kemudian menyampaikan pada rawi kedua. Ya, kemudian rawi ketiga sampai terakhir yaitu para mukharrij atau mudawwin. Ya, yaitu seperti Imam Bukhari, Muslim itu sebagai rawi terakhir. Sementara untuk sanad itu berlaku kebalikannya. Nah, apabila misalnya untuk kemarin sudah kita bahas ya, sanad itu sanad pertama bisa dari mukharrij atau mudawwin itu sendiri, atau bisa juga yang dijadikan sandaran pertama oleh mudawwin. Jadi berlaku kebalikannya. Oke, kita lanjutkan dulu pada halaman berikutnya ya. Nah, ini ada contoh rawi dalam redaksi hadis. Contohnya, an Muhammad bin Abi Salamah an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartahum bis-siwaki 'inda kulli shalatin. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi. Jadi ini ada sebuah hadis yang menerangkan tentang jikalau aku, maksudnya adalah Rasul, jikalau Rasul itu tidak memikirkan umatnya ya, maka beliau ini akan memerintahkan setiap kali akan menjalankan sholat itu umat diperintahkan untuk melakukan siwak ya, bersiwak atau bergosok gigi. Nah, karena dirasa memberatkan, maka perintah untuk siwak ini kemudian tidak diwajibkan, melainkan diberikan hukum sunnah. Jadi membersihkan diri, membersihkan sela-sela mulut sebagai sunnah. Nah, di sini coba kalian perhatikan ya, di sini an Muhammad, nah ini an Muhammad bin Abi Salamah an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, di sini kan ada sanad dari an Muhammad hingga anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, kemudian laula an asyqa sampai kulli sholatin ini disebut matan, dan rawahul Bukhari wa Tirmidzi ini disebut dengan rawi atau mukharrij atau mudawwin. Nah, kemudian tadi untuk mendefinisikan rawi sebagai personil dari sanad. Nah, di sini sanad tadi ya dari an sampai set sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang disebut rawi adalah personil dari sanad ini. Siapa saja? Yang pertama adalah Muhammad bin Abi Salamah. Kemudian Abi Hurairah. Jadi ada 2 rawi dalam sanad ini. Nah, jadi ini ada 2 rawi. Kemudian definisi rawi kedua yaitu orang yang meriwayatkan hadis, orang yang mengeluarkan hadis, orang yang bukan hadis. Siapa dia? Yakni yang ditaruh di belakang ini, yakni Bukhari dan Tirmidzi. Ya, Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Maka kalau misalnya kalian disuruh menghitung ada berapa jumlah rawi dalam hadis ini, maka jawabannya adalah kita hitung. Ini 1, 2 ya, atau dari sini 1, 2. Nah, ini karena wa maka ini setara 3. Dihitung 1. Begitu kira-kira. Nah, kalau misalnya disebutkan mana rawi pertama berarti yang mendapatkan hadis pertama kali dari Rasul. Berarti yang namanya paling dekat dengan Rasul siapa? Dia berarti Abu Hurairah sebagai rawi pertama, Muhammad bin Abi Salamah sebagai rawi kedua, dan Bukhari wa Tirmidzi sebagai rawi ketiga atau rawi terakhir. Kenapa disebut rawi terakhir? Karena setelah hadis itu dibukukan, maka tidak ada lagi periwayatan. Begitu kira-kira. Ya, jadi di sini rawinya ada
3 ya, berdasarkan tingkatannya 1, 2, dan 3. Oke. Begitu kira-kira. Nanti kalau misalnya kurang jelas silahkan ditanyakan. Selanjutnya contoh rawi yang masyhur. Nah, di sini ada beberapa nama ya, nama tokoh periwayat hadis yang terkenal karena saking banyaknya hafalan yang mereka miliki. Siapa saja? Yang pertama adalah Abu Hurairah dengan 5.374, kemudian Abdullah bin Umar dengan 2.630 hadis, Anas bin Malik 2.286 hadis, Aisyah meriwayatkan 2.210 hadis, Abdullah bin Abbas 1.660, Jabir bin Abdullah 1.540. Nah, di sini coba kalian perhatikan, ada satu rawi perempuan tersendiri, yaitu Aisyah Ummul Mukminin atau istri dari baginda Rasul. Nah, di sini maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah orang-orang ini merupakan orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Jadi logikanya seperti ini, semakin dekat seseorang dengan Rasul, baik dalam kesehariannya mengaji, kemudian berdakwah, berkhutbah, maka semakin banyak pula hadis yang diterima oleh orang tersebut. Nah, Aisyah ini patut diapresiasi sebagai seorang rawi ya, rawi perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara kalangan rawi laki-laki. Nah, kemudian di sini menjadi rawi itu tidak mudah, harus memenuhi kualifikasi atau syarat-syarat tertentu. Yang pertama harus Islam, ini mesti. Karena kalau misalnya bukan Islam, nah sudah sudah bisa dipastikan mereka tidak akan mau meriwayatkan hadis. Maka bisa jadi hadis yang disampaikan bukan hadis yang berasal dari Rasul, melainkan hadis-hadis palsu atau hadis maudhu. Maka syaratnya harus Islam. Ya, bayangkan saja misalnya yang menyampaikan ini adalah meskipun Islam tapi fasik misalkan. Nah, perlu diklarifikasi lagi. Ya, karena beragam berita yang bukan dari kalangan muslim itu perlu diklarifikasi. Berikutnya syaratnya harus baligh. Baligh ini usianya ya kalau perempuan 9, kalau laki-laki ya sekitar sekarang sudah beragam ya 13, 14, 15 barangkali itu ketika sudah memasuki fase-fase baligh. Kemudian berakal, ini yang penting. Jadi kenapa harus berakal? Jangankan untuk meriwayatkan hadis ya, untuk hal-hal lain misalnya untuk sekolah atau menuntut ilmu itu syaratnya pun harus berakal. Ya, karena berakal ini sebagai syarat agar nanti dalam periwayatan hadis itu tidak melenceng. Ya, tidak melenceng, kemudian juga bisa menyebutkan secara urut rawi-rawi atau sanad-sanadnya. Yang berikutnya adalah bersikap adil. Jadi rawi ini harus bersifat adil. Adil maksudnya apa? Adil dalam dua hal. Yang pertama adalah istiqomah atau istiqomatuddin dan istiqomatul muru'ah. Maksudnya apa? Jadi seorang rawi bersikap adil itu, adil secara bahasa itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya bagaimana? Istiqomah beragama. Ketika beragama secara istiqomah, maka dia juga sudah menempatkan sesuatu pada tempatnya, yakni menyembah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian kalau yang kedua, adil yakni dalam konteks menjaga muru'ah, ini juga menempatkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi misalnya seorang rawi ini kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu muru'ah itu image ya, jaga image. Misalnya seorang pantaskah seorang, jangankan seorang pelajar lah sebagai contoh ini, pantaskah seorang pelajar MA kemudian berjalan
sambil makan atau sambil minum. Nah, itu kan sesuatu yang tidak pantas. Nah, maka di sini seorang rawi pun juga sama. Jadi misalnya seorang rawi ini akan saru, istilahnya saru ketika makan di pasar atau jajan di pasar. Nah, itu termasuk yang tidak menjaga muru'ah. Maka yang termasuk menjaga muru'ah itu apa? Mereka tidak jajan di pasar, kemudian juga menjaga harga diri mereka lah dari hal-hal yang dalam istilah Jawa itu saru. Kemudian yang kelima yakni dobit. Nah, dobit ini artinya adalah kuat. Yang pertama maksudnya adalah kuat dalam dobidus sodri, yakni kuat dalam menjaga hafalan. Jadi karena kalian tahu sendiri ya, sanad itu panjang serta ada tahammul wal ada an hadasana dan lain sebagainya itu, maka perlu kekuatan pikiran atau kekuatan hafalan tersendiri dalam menghafalkan hadis. Maka yang pertama ini adalah dobidus sodri, kekuatan dalam menerima hadis, dalam menghafalkan hadis. Sementara yang kedua adalah dobidul kitabah, maksudnya adalah kekuatan hafalan dalam atau kekuatan dalam menjaga kitab hadis yang berasal dari gurunya. Nah, inilah bedanya adalah dobidus sodri dan dobidul kitabah. Lalu syarat berikutnya tidak sering melakukan dosa kecil dan juga tidak melakukan dosa besar. Nah, inilah di antara syarat-syarat rawi. Saya rasa mungkin berat ya untuk dipenuhi oleh para rawi. Makanya tidak semua orang yang hidup pada masa Nabi kemudian mendengar hadis itu bisa disebut dengan rawi, karena syaratnya begitu berat, khususnya syarat tentang dobit. Ya, syarat tentang dobit ini berat, harus kuat hafalan. Ini karena kita ketahui sendiri tidak semua orang itu mampu atau dikaruniai hafalan yang kuat oleh Allah. Maka ini menjadi syarat tersendiri, karena dikhawatirkan ketika rawi itu tidak dobit atau tidak kuat hafalannya, maka hadis itu bisa kebolak-balik, bisa tercampur aduk. Jadi kurang lebih begitu. Selanjutnya kita akan membahas ilmu yang membahas tentang rawi. Ilmu yang membahas tentang rawi ya, baik tentang kondisinya, asal usulnya, riwayat hidupnya, madhab yang dianut serta sifat-sifat yang dimiliki, itu disebut dengan ilmu rijalul hadis ya, ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis ini secara sederhana dapat dibahasakan sebagai ilmu yang mengulas tentang biografi rawi. Nah, di antara kitab tentang rijalul hadis ya, di antaranya ini karya Ibnu Abdil Bar Al-Isti'ab sampai dengan karya As-Suyuti yang merupakan ringkasan dari kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disebut dengan Ainul Asobah. Nah, sebelum kitab-kitab ini muncul, sebenarnya Imam Bukhari ini juga sudah mulai menginisiasi adanya membuat catatan-catatan tentang biografi para periwayat hadis. Begitu kurang lebih. Sebelum saya akhiri, ya saya ulangi kembali ya tentang contoh tadi. Nah, contoh ini. Nah, jadi di sini yang disebut sebagai rawi itu ada dua pendapat, yakni personal dari sanad berarti ada Muhammad bin Abi Salamah dan Abu Hurairah. Sementara definisi yang kedua adalah orang yang membukukan hadis dalam sebuah kitab atau orang yang mengeluarkan hadis, yakni di sini Bukhari dan Tirmidzi. Nah, adapun dalam rawi itu ada yang disebut dengan rawi pertama. Rawi pertama berarti orang yang pertama kali mendapatkan berita atau mendapatkan hadis dari Rasul. Siapakah dia? Yakni dari kalangan sahabat. Kalian bisa lebih mudahnya mencari nama yang paling dekat dengan nama Rasul. Siapa? Yakni Abu Hurairah sebagai rawi pertama, Muhammad bin Abi Salamah sebagai rawi kedua, dan Bukhari
Tirmidzi, ya, karena wa maka ini sebagai rawi terakhir. Begitu. Nah, kemudian untuk menyebut sanad, nah ini kembali kepada materi yang lalu 2 minggu kemarin tentang sanad. Di sini ada 2 pendapat tentang sanad. Siapakah sanad itu? Ya, sanad pertama itu siapa? Yang pertama ada yang menyebut mereka, ya, rawi terakhir Bukhari dan Tirmidzi ini sebagai sanad pertama. Kemudian sanad keduanya berarti Muhammad bin Abi Salamah, dan sanad ketiganya adalah Abu Hurairah. Sanad itu kan berarti sandaran. Yang dijadikan sandaran itu siapa? Yang pertama adalah Imam Bukhari dan Tirmidzi. Imam Bukhari dan Tirmidzi ini mendapatkan hadis dari siapa? Ternyata mendapatkan hadis dari Muhammad bin Abi Salamah. Muhammad bin Abi Salamah dapat dari siapa? Dapat dari Abu Hurairah. Nah, begitu kira-kira urutan sanad. Atau definisi sanad yang kedua, yakni sanad pertama itu adalah mereka yang dijadikan sandaran bagi rawi terakhir. Nah, rawi terakhirnya kan Imam Bukhari dan Tirmidzi. Maka sanad pertamanya adalah Muhammad bin Abi Salamah. Nah, ini sanad pertama bagi rawi terakhir atau Imam Bukhari dan Tirmidzi, dan sanad keduanya adalah Abu Hurairah. Nah, jadi berlaku kebalikan. Kalau misalnya masih bingung nanti boleh ditanyakan ya. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwasanya rawi itu berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Secara umum istilah untuk menyebut rawi terakhir yaitu mudawin dan mukharrij. Selanjutnya di antara rawi hadis yang masyhur itu ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya. Syarat-syarat menjadi rawi di antaranya adalah Islam, adil, balil, berakal. Selanjutnya itu tentang ilmu yang membahas para rawi, karena ini penting ya untuk mengetahui asal usul rawi, apakah benar-benar dia sebagai orang yang jujur, orang yang dobit, maka perlu adanya ilmu rijalul hadis ini untuk mengetahui kesahihan hadis yang dibawa juga. Begitu kira-kira. Nah, ini ilmu yang membahasnya disebut dengan ilmu rijalul hadis. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.